Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu. Apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa materi kita hari ini? Ulumul hadis. Oke, jadi materi kita hari ini adalah ulumul hadis. Oke, poin yang pertama kita akan membahas hadis maudhu. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengerti apa itu hadis maudhu? Tidak. Oke, jadi hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Oke, jadi hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dan disandarkannya kepada Rasulullah SAW. Dengan kata lain, hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Hukum meriwayatkan hadis palsu itu haram, kecuali untuk bahan pelajaran kita agar kita mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Kemudian awal mula munculnya hadis maudhu. Jadi hadis maudhu pertama kali muncul pada tahun 41 Hijriah pada saat umat Islam terpecah-pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama itu Syiah, yang kedua Khawarij, dan yang ketiga itu Ahlus Sunnah. Kemudian datanglah orang-orang yang tidak berpendidikan dan membuat hadis palsu untuk memperkuat ideologi masing-masing. Kemudian itu macam-macam hadis maudhu. Yang pertama, hadis dibuat sendiri dengan sengaja dan disandarkannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis dibuat dari ucapan seseorang. Yang ketiga, hadis diriwayatkan secara tidak langsung. Yang keempat, hadis maudhu dihukumi maudhu. Nah, jadi macam-macam
macam hadis maudhu itu ada 4. Yang pertama, hadis dibuat sendiri dengan sengaja dan menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua itu hadis dibuat dari ucapan seseorang dan menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis diriwayatkan secara tidak sengaja karena si periwayat tidak tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu. Yang keempat, hadis maudhu dihukumi maudhu, padahal hadis tersebut masih berhukum maqtu atau maudhu. Selanjutnya itu alasan dibuatnya hadis maudhu. Yang pertama itu untuk menyebarluaskan sebuah mazhab. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada penguasa. Yang ketiga, untuk mendapatkan harta dunia. Yang keempat, untuk meningkatkan dalil-dalil agama. Yang kelima, untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk beribadah. Yang keenam, untuk mendidik anak murid bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Oke, jadi alasan dibuatnya hadis maudhu itu ada 6. Yang pertama, untuk menyebarluaskan sebuah mazhab. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada penguasa. Yang ketiga, untuk mendapatkan harta dunia seperti para pendongeng yang membuat hadis agar ceritanya itu didengarkan. Yang keempat, untuk meningkatkan dalil-dalil agama yang dilontarkan oleh seorang mufti. Yang kelima, untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk beribadah. Dan yang keenam itu untuk mendidik anak murid bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya poin yang kedua itu yaitu asbabul wurud. Apakah teman-teman sudah tahu definisi dari asbabul wurud? Tidak. Jadi asbabul wurud adalah segala sesuatu yang disadarkan pada tujuan. Jadi asbabul wurud menurut At-Hanawi itu segala sesuatu yang disandarkan pada tujuan. Jadi asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya hadis. Kemudian itu macam-macam asbabul wurud. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga,
Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, sesungguhnya orang-orang sudah malam dan sudah tidur, dan sesungguhnya kalian telah senantiasa dalam sholat. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.